Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia bersama dengan Direktorat Inkubasi Bisnis Teknologi dan Sains Teknopark Universitas Hasanuddin menyelenggarakan Demo Day yang bertemakan Empowering Startups Through Collaborative Partnership. Dalam kegiatan ini, Asisten Deputi Pengembangan Teknologi, Informasi dan Inkubasi Usaha mengapresiasi Unhas yang dinilai capable dan terpercaya untuk dapat menghasilkan startup yang mampu berkembang dan berinovasi dengan baik. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Inkubasi Bisnis Teknologi dan Sains Teknopark Universitas Hasanuddin menyelenggarakan Demo Day dengan tema Empowering Startups to Collaborative Partnership. Kegiatan ini diselenggarakan pada Jumat 20 September 2024 di Hotel Gamara, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Acara ini dihadiri oleh beberapa pemangku kepentingan, termasuk pelaku startup, investor, dan akademisi. Demo Day merupakan kegiatan di mana para startup akan mempresentasikan inovasi dan produk mereka di depan calon investor dan mitra bisnis. Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha, Christina Agustin APMM, dalam sambutannya menekankan bahwa Demo Day adalah puncak inkubasi selesai dan diharapkan para startup dapat berbagi dengan para investor dan terhubung dengan banyak pihak. Christina Agustin APMM juga mengatakan ini merupakan kolaborasi kedua antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dengan Unhas sejak tahun 2021. Unhas dinilai capable dan terpercaya untuk dapat menghasilkan startup yang mampu berkembang dan berinovasi dengan baik. Ya, alasan pertama, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Unhas itu mampu mengimplementasikan program kolaborasi dengan Kementerian Koperasi dengan baik. Itu satu. Yang kedua, Unhas mampu menghasilkan startup sesuai dengan target yang diinginkan. Yang ketiga, Unhas itu komunikatif dan koordinatif. Jadi segala program yang kami sampaikan dapat diimplementasikan dengan baik, komunikasinya baik, koordinasinya baik, sehingga target capaian juga sesuai yang kita harapkan, gitu loh. Dan kualitas daripada startup yang dihasilkan juga jauh melampaui dari ekspektasi atau sesuai target yang sudah kita canangkan. Kemudian pengelola lembaga inkubatornya juga yang sangat paham arah daripada program ini akan dibawa sampai di mana, paham output outcome daripada program ini. Itu yang paling penting. Oleh karena itu kami kembali ke Unhas karena Unhas memiliki banyak kelebihan di dalam proses menjalankan inkubasi. 23 startup yang berhasil lolos hingga tahap Demo Day adalah Tanio, Airasea, Jagokan, Halo Jiwa Indonesia, dan beberapa startup lainnya. Saya kira ini Demo Day luar biasa dan ini baru pertama. Mudah-mudahan nanti di tahun depan kita bisa perbaiki lagi, tingkatkan lagi bagaimana dia punya proses untuk teman-teman startup yang berikutnya. Karena kita minta yang teman-teman hari ini sudah ikut Demo Day itu akan stop dan kita cari lagi startup yang baru. Dalam kegiatan ini juga turut hadir calon mitra bisnis, diantaranya adalah PT Hadin Metavisi Akademika, PT Inovasi Benua Maritim, BRI Kantor Cabang Makassar, Mandiri, BPD Hipmi Sulsel, dan PT Saran Sulsel Ventura. Zara Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa Duta Peduli Sosial Sulselbar 2024 sukses menggelar talk show bertema Peran Pemuda dalam Dinamika Sosial di Era Society 5.0 pada Sabtu 21 September 2024 di Baruga Angin Mamiri, Makassar. Acara yang menjadi program kerja utama Duta ini menghadirkan narasumber terkemuka dan dihadiri oleh puluhan peserta yang antusias membahas peran pemuda dalam menghadapi tantangan sosial masa kini. Sabtu 21 September 2024, Duta Peduli Sosial Sulselbar sukses mengadakan talk show di Baruga Angin Mamiri, Kota Makassar. Acara ini menjadi salah satu program kerja utama dari Duta Peduli Sosial Sulselbar yang akan menjabat selama 1 tahun ke depan. Kegiatan ini dihadiri sekitar 50 peserta, terdiri dari pemuda-pemudi dan para duta yang antusias mengikuti diskusi tentang pentingnya peran pemuda di era digital, khususnya dalam era Society 5.0. Acara ini menghadirkan narasumber berpengalaman,
seperti Ketua DPD IPSPI Sulawesi Selatan, sekaligus pekerja sosial berprestasi nasional dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kepala Bidang Kepemudaan Dispora Provinsi Sulawesi Selatan, Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, dan founder Yayasan Sahabat Pemuda Prestasi Indonesia. Muhammad Nur Ramadhani, selaku Ketua Pelaksana, dan sekaligus The Winner Putra Duta Peduli Sosial Sulselbar 2024, menuturkan bahwa talkshow ini membahas tema penting mengenai dinamika sosial dan bagaimana pemuda dapat berperan aktif di tengah berbagai tantangan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan kesehatan. Di era Society 5.0, peran pemuda tidak hanya sebagai penggerak sosial, tetapi juga sebagai inovator yang mampu memanfaatkan teknologi untuk membawa perubahan positif di masyarakat. Program ini adalah program kerja dari Duta Peduli Sosial Sulselbar yang terpilih 2024. Kemudian menjabat selama 1 tahun dan salah satu program kerjanya ini talk show dengan tema pemuda dan sosial, dan dikembangkan lagi peran pemuda dalam dinamika sosial di era Society 5.0. Para narasumber menyoroti bahwa di tengah perkembangan digital yang pesat, pemuda harus lebih peka dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Peran mereka di era ini bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang bisa menciptakan solusi untuk masalah-masalah sosial yang kompleks. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemuda dan pemerintah, pemuda diharapkan dapat memanfaatkan peluang dan ruang yang ada untuk berkontribusi lebih besar dalam pembangunan sosial. Pemerintah Sulawesi Selatan, melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga, mendukung penuh kegiatan ini dan berharap pemuda terus aktif dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial. Kegiatan ini menjadi ajang edukasi dan motivasi bagi pemuda untuk menyadari betapa pentingnya peran mereka dalam menentukan arah bangsa ke depan. Talkshow ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi pemuda lainnya untuk semakin peduli dan terlibat dalam dinamika sosial yang ada di masyarakat. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, mengenang sejarah Islamisasi Kesultanan Goa Talo, Lembaga Tra Goa Talo Sandrobone menggelar dialog keagamaan dan budaya di Hotel Swiss Berlin Panakukang, Makassar, Minggu kemarin. Acara ini diharapkan terus berlanjut sebagai bentuk penghormatan terhadap tokoh berjasa Kesultanan Goa Talo. Iringan suara pukulan gendang terdengar, membuka rangkaian dialog keagamaan dan budaya, sejarah Islamisasi Kesultanan Goa Talo, yang digelar Lembaga Tra Goa Talo Sandrobone di Hotel Swiss Berlin Panakukang, Makassar, Minggu pagi 22 September 2024. Berseragam batik lengkap songkor raca dan gamis islami bagi perempuan, peserta diajak untuk mengenang dan mengingat kembali perjalanan Islamisasi dan tokoh Kesultanan Goa Talo di era modern saat ini. Bersama 3 pembicara, Dr. Supratman, Insinyur Nasruddin Kareng Situjo, dan Hamzahari Ahmad Kareng Nyau. Dalam dialog bersama 3 narasumber ini, bertemakan Uru Manna Galakna Islam Karengari Goa Talo. Di kesempatan itu, Supratman menyebut kegiatan ini penting untuk mengembalikan jati diri dan sejarah yang kini hampir dilupakan. Sejalan dengan itu, Hamzahari menilai momen ini tepat untuk mengingat kembali perjalanan Kesultanan Goa Talo melalui pemaparan biografi beberapa raja Goa Talo darinya. Sementara Nasruddin menyebut Goa adalah daerah penyelenggara haji tertua yang ada. Ia juga mengisahkan catatan sejarah beberapa generasi Raja Goa Talo melalui Lontara Paturiola. Acara ini banyak sekali pengetahuan, informasi yang saya dapatkan yang sebelumnya mungkin saya yang kurang update memang, tapi hari ini saya mendapatkan banyak informasi terkait misalnya Islamisasi di Sulawesi Selatan, terkhusus di Kerajaan Goa, bahwa ternyata sebelum tahun 1605 yang dijadikan sebagai resmi Islamisasi di Sulawesi Selatan, pada tahun-tahun sebelumnya itu kerajaan di Goa ini sudah ada masjid yang didirikan untuk menghormati para para pengunjung yang dari Arab, dari negara-negara seperti Malaka juga, untuk dimediasi beribadah di kerajaan Goa ini. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan oleh komunitas Tra Goa Talo Sandrobone ini sesuatu gerakan masyarakat yang sangat mencerahkan,
dan revolusioner tentu saja karena diinisiasi oleh masyarakat yang ternyata memberikan banyak informasi-informasi baru yang inovatif, yang sangat penting untuk diketahui oleh tidak hanya akademisi tapi seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan demi untuk pencerahan dan juga pengembangan. Ketua Umum Tra Gotalo Sanrobone, Suwadi Idris Amir Deng Matawa, menyebut pentingnya mengenang sejarah di mana 400 tahun lalu, tepat 22 September, dua raja Kesultanan Gotalo berhasil mengislamkan wilayah Indonesia Timur. Raja Talo ke-7, Karaeng Matoaya pun dinilai berjasa yang telah berhasil menyatukan kawasan Indonesia Timur yang terpecah. Atas jasa para leluhur, Suwadi berharap pemerintah mampu mendorong dan menjadikan Islamisasi Kesultanan Gotalo sebagai agenda tahunan. Ini sebagai bentuk penghormatan terhadap tokoh dan masuknya Islam di kawasan Timur. Karena ini sebenarnya adalah mengenang sejarah yang sangat penting dalam peradaban di masa lalu. Kita tahu pas 22 September kurang lebih 400 tahun yang lalu, dua raja besar Kesultanan Gotalo mengislamkan Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur, dan resmi menjadikan agama Islam sebagai agama masyarakat, agama kerajaan yang pada saat itu dipaksakan, baik itu secara diplomasi maupun secara militer pada saat itu. Dan alhamdulillah ternyata pada saat itu diterima dengan sangat baik oleh mayoritas kerajaan. Walaupun ada juga yang menolak seperti Sopen dan Bone yang akhirnya diperangi. Nah seperti itu untuk masuk Islam kan seperti itu. Nah selain itu seorang Karaeng Matoaya ini memiliki jasa yang sangat luar biasa karena dia menyatukan kawasan Indonesia Timur. Republik Indonesia ini ada wilayahnya sampai ke Papua itu gara-gara peran dari Karaeng Matoaya ini. Dialah yang menyatukan seluruh kerajaan-kerajaan di Indonesia Timur. Sehingga wilayah kekuasaan Indonesia itu menjadi luas sampai ke timur. Kalau Majapahit itu dia hanya fokus di Pulau Jawa dan Sumatera. Ya, yang mengindonesiakan kawasan Indonesia Timur ini melalui kerajaan Kesultanan Gotalo dulu adalah ini Karaeng Matoaya, Raja Talo ke-7, seperti itu. Nah, saya pikir dengan jasa-jasa besar beliau harusnya ini bisa menjadi perhatian, dan kita mengajak mulai saat ini, mudah-mudahan tahun depan pemerintah provinsi, pemerintah kota maupun kabupaten Goa punya inisiatif untuk melanjutkan apa yang kami lakukan tahun ini untuk setiap tahun menjadikan agenda Islamisasi ini, masuknya Islam di Sulawesi Selatan ini sebagai agenda tahunan untuk dirayakan. Selain untuk menghormati masuknya Islam, juga menghormati tokoh yang memainkan perannya mengislamkan kawasan Indonesia Timur ini. Bersama 3 pembicara juga melibatkan peserta dalam sesi diskusi pada dialog sejarah Islamisasi Kesultanan Gotalo. Sementara penampilan Sinrili atau Sanggar Sirajuddin Goa hingga foto bersama menjadikan penutup dialog keagamaan dan budaya itu. Zulkarnain Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, rancangan busana yang memadukan budaya Papua dan Jawa meramaikan panggung busana New York Indonesia Fashion Week 2024. Acara tahunan ini juga menampilkan rancangan busana untuk generasi muda serta pentas seni budaya Indonesia. New York Indonesian Fashion Week kembali hadir di Manhattan, New York. Pagelaran fashion yang menampilkan rancangan karya-karya busana desainer Indonesia ini dibuka dengan pagelaran Tari Kembalikan Balikku dan kelompok Angklung Anbaya dari Indonesia. Kebetulan kita diberikan kesempatan untuk tampil di New York Indonesian Fashion Week. Komunitas tari, Sanggar Tari Kembalikan Balikku, dan mereka tadi menarikan satu tari klasik yaitu Lepok Asem. Dihadiri oleh sekitar 70 tamu dari komunitas fashion dan juga diaspora Indonesia, fashion show yang diwarnai acara budaya ini menghadirkan sejumlah desainer yang pernah tampil pada tahun-tahun sebelumnya. Desainer asal Papua, Dr. Rosa Rumaseu, menampilkan karya kain Papua dengan warna pastel cerah. Sementara, desainer muda Michelle Liu menggelar party street fashion yang cocok dipakai anak-anak muda generasi now. Desainer asal Bandung, Zubarka by Benz, memadukan desain elegan dengan warna gemerlap pecorak pop art.
Dan keanggunan kombinasi tradisi budaya Jawa dengan sentuhan desain modern muncul dari kreasi desainer asal Solo, Joko SSP. Saya bikin konsep baju itu adalah The Legend of Rama Sinta. Tapi di sini saya mengambil tokoh itu tadi dalam pewayangan, ada unsur wastra cinde itu tadi yang warna merah, terus dengan aplikasi bergilkin itu tadi, itu adalah baju-baju biasanya keraton. I think it's extraordinary. It has so many details. I got to wear this beautiful robe, and I've never seen these great pieces before. I'm in love with the fashion. Tampil juga saksofonis jazz Indonesia Yuyun George. Tapi kali ini memang agak beda karena kita membawa apalagi yang dari Solo itu ya, Mas Joko dengan tim angklungnya dan tim Kembalikan Baliku itu yang keren banget. Dan desainer kita juga keren-keren semua, baju-bajunya tuh keren sekali ya. Bangga juga ya, bangga sebagai orang Indonesia yang ada di sini. Senang banget. Naratama, Meraja Prameswari, dan Gendira Pratama, VOA New York. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Ifah Syarahman, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.